Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayyan Hidayat dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 230508070. Di sini saya akan mempresentasikan 7 materi pada semester 1 kali ini yang sudah saya pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Untuk materi yang pertama adalah revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 adalah transformasi besar dalam produksi dan komunikasi yang didorong oleh teknologi digital seperti IoT, kecerdasan buatan, dan robotika untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian, untuk Society 5.0 adalah konsep yang berasal dari Jepang yang melibatkan penggabungan teknologi digital dengan nilai-nilai kemanusiaan mengarah pada masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif di mana teknologi meningkatkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Untuk materi yang kedua adalah dampak positif dan negatif dari teknologi. Dampak positif teknologi. Yang pertama adalah kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi. Yang kedua adalah kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi data. Yang ketiga adalah mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat adalah kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Yang kelima adalah berpartisipasi aktif dalam aksi sosial. Kemudian untuk dampak negatifnya yaitu ketidakamanan data, pemborosan waktu, dan ketergantungan. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu adalah konsep dan pemanfaatan IoT dan Big Data. IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Untuk Big Data sendiri adalah sebuah istilah yang untuk volume data besar yang mencakup berbagai jenis. Big Data penting karena dapat memberikan manfaat seperti pengurangan biaya, pengembangan produk, dan pengambilan keputusan cerdas dalam bisnis. Kemudian, untuk pemanfaatan IoT dan Big Data sendiri dimanfaatkan dalam meningkatkan kehidupan sehari-hari melalui rumah pintar, pemanfaatan kesehatan, transportasi cerdas, manajemen energi efisien, analisis perilaku pelanggan, dan pertanian presisi. Kombinasi dari keduanya membawa inovasi dan efisiensi ke berbagai aspek kehidupan. Yang keempat adalah konsep dasar dan pemanfaatan AI. AI adalah mesin yang mampu belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan input baru dan melakukan tugas layaknya manusia. Konsep AI sendiri mencakup sistem yang berpikir dan bertindak seperti manusia, baik secara humanly maupun secara rasional. Untuk pemanfaatannya, AI dimanfaatkan dalam bidang medis untuk meningkatkan efektivitas pengobatan, jurnalisme, perbaikan mobil menggunakan augmented reality atau AR, dukungan dalam proses perekrutan karyawan, dan peningkatan kepuasan pelanggan melalui asisten virtual dan chatbot. Oke, selanjutnya adalah materi yang kelima, yaitu tentang konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang dilakukan secara digital antara organisasi, perusahaan, atau individu. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, memberikan manfaat berupa akses global, kemudian bertransaksi, reduksi biaya operasional, analisis data pelanggan, penghematan waktu, efisiensi supply chain, personalisasi dan targeting, inovasi produk, peningkatan daya saing,
dan keamanan transaksi yang menciptakan lingkungan bisnis yang efisien, global, dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Kemudian materi yang keenam adalah etika dunia cyber. Dalam bermedia sosial terdapat 5 panduan, yaitu yang pertama, jaga keamanan akun. Yang kedua, menjaga privasi. Yang ketiga, menghindari hoax. Yang keempat, menyebarkan hal yang positif. Yang kelima, gunakan seperlunya. Untuk yang materi yang kedua yaitu adalah pantangan dalam bermedia sosial. Terdapat 6 pantangan, yaitu yang pertama, memulai konflik. Yang kedua, curhat masalah pribadi di media sosial. Yang ketiga, mengejek orang lain dan menyebut namanya. Yang keempat, menjelekkan orang lain tanpa menyebut nama. Yang kelima, berbagi foto pesta gila-gilaan. Yang keenam, bersikap terlalu ekstrem. Untuk tips bermedia sosial terdapat 3 tips, yaitu yang pertama, sesuaikan penggunaan media sosial dengan kebutuhan atau minat. Yang kedua, supaya tidak menjadi candu, batasi penggunaan media sosial. Dan yang ketiga, apabila kebiasaan untuk sekedar melihat laman home media sosial sulit dihilangkan, cobalah alokasikan waktu luang singkat. Untuk materi yang terakhir adalah Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa memiliki cakupan yang mencakup setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang dapat merugikan kepentingan Indonesia. Terdapat beberapa asas yang menjadi dasar UU ITE yang meliputi asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas iktikad baik, dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Untuk tujuannya sendiri, Undang-Undang ITE bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Sebagai tambahan, adapun cakupan materi dalam UU ITE yang melibatkan pengakuan informasi dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, sertifikasi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, nama domain, hak kekayaan intelektual, perlindungan hak pribadi, serta perbuatan yang dilarang beserta ketentuan pidananya. Oke. Kesimpulan yang dapat ditarik dari 7 materi tersebut adalah teknologi khususnya melalui Society 5.0 dan revolusi industri 4.0 membawa dampak positif melalui IoT, Big Data, dan AI untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan. E-commerce dengan berbagai model bisnis mengubah cara transaksi bisnis dilakukan secara digital. Etika berperan penting dalam bermedia sosial dengan panduan menjaga keamanan akun dan penggunaan yang bijak. Undang-Undang ITE menjadi landasan hukum untuk penggunaan teknologi informasi dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan Indonesia. Dalam mengelola teknologi, pemahaman dan adaptasi bijak diperlukan untuk mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatifnya. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.